Marilah mendengarkan pembacaan Injil pada hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil menurut karangan Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, pernahkah kita merenung akan diri kita sendiri? Terutama sekali perwatakan kita, sikap kita. Karena apa? Karena mungkin ada di antara sikap-sikap kita yang menjatuhkan orang lain. Mungkin melalui pertuturan kita, percakapan kita, atau tingkah laku kita yang membuatkan orang lain jauh daripada Tuhan. Karena Injil pada hari ini mengingatkan kita untuk berhati-hati menggunakan hati dan pikiran kita. Karena sekiranya kita tidak berhati-hati, kita akan mengakibatkan orang lain kecewa. Kita akan membuatkan orang lain jauh daripada Tuhan. Jadi kita harus membuat renungan pribadi. Kita harus memeriksa diri kita. Adakah apa yang kita lakukan semuanya selama ini dapat membawa orang lain untuk datang kepada Tuhan, atau mengakibatkan mereka jauh daripada Tuhan? Karena Injil juga mengatakan bahwa sekiranya ada anggota tubuh badan kita yang mengakibatkan orang lain berdosa ataupun jauh daripada Tuhan, haruslah dibuang. Karena lebih baik untuk memiliki tubuh badan yang tidak sempurna, tetapi masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak ada gunanya mempunyai tubuh badan yang sempurna, tetapi melakukan perkara yang tidak baik dan tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Ada beberapa perkara yang dapat kita pelajari di dalam Injil pada hari ini. Yang pertama, kita harus ingat bahwa setiap manusia adalah unik. Kita mempunyai sikap yang berbeza, perwatakan yang berbeza. Jadi kita harus menerima keunikan masing-masing. Dan di samping itu, kita juga harus melakukan atau berbuat baik kepada semua orang melalui keunikan yang ada. Kita harus melengkapi di antara satu sama yang lain. Jangan menghakimi orang lain, saudara dan saudari. Yang kedua, kita harus berhati-hati untuk menggunakan tubuh badan kita, anggota tubuh badan kita. Karena jika kita tidak berhati-hati menggunakan anggota tubuh badan kita, kita akan jatuh di dalam percobaan. Contohnya mata kita. Banyak sekali yang cantik-cantik yang dapat kita lihat di luar sana. Jika kita tidak menggunakan mata kita dengan baik, kita akan melihat kejahatan. Kita akan melihat
perkara yang tidak baik. Begitu juga dengan mulut kita. Kita harus menggunakan mulut kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan bukannya menghakimi, dan bukannya membawang sana sini untuk menjatuhkan orang lain. Tetapi gunakanlah mulut kita ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan, ataupun bernyanyi bersyukur bagi Tuhan di atas anugerah yang diberikan kepada kita semua. Dan yang ketiga, kita harus kembali kepada keaslian diri kita, karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan biarlah diri kita, kehidupan kita ini tertumpu kepada ajaran-ajaran Tuhan, ajaran-ajaran Allah kepada kita, karena kita adalah anak-anaknya melalui pembaptisan kita. Dan biarlah tubuh badan kita ini, anggota tubuh badan kita ini, terus memuji dan memuliakan Tuhan. Dan melalui diri kita, perwatakan kita, orang lain juga dapat melakukan perkara yang sama, dapat berbuat baik, dapat memuliakan nama Tuhan setiap hari. Jadi saudara dan saudari, sekali lagi, biarlah diri kita, perwatakan kita menjadi contoh kepada orang yang masih mencari Tuhan di dalam kehidupan mereka. Biarlah diri kita ini menunjukkan sikap yang baik, dan janganlah mengakibatkan orang lain jatuh ke dalam dosa hanya kerana diri kita mempunyai kekurangan. Tetapi biarlah kekurangan kita itu dapat menguatkan kita, dapat mengubah cara hidup kita untuk terus percaya kepada Tuhan, untuk terus memuji dan memuliakan nama-Nya. Sekali lagi saudara dan saudari, marilah kita terus berdoa agar Tuhan akan menggunakan diri kita demi kemuliaan-Nya di dunia ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.